Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo kembali menjumpai Anda dalam beberapa menit ke depan. Kali ini topik yang akan saya sampaikan adalah Roh Kudus dan pekerjaannya bagian pertama. Doa saya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, bagi kita yang mengaku sebagai orang Kristen, pastilah tahu tentang siapakah Roh Kudus. Tetapi tingkat pengetahuan kita berbeda-beda. Ada yang sudah sungguh-sungguh memahami, ada yang sedikit memahami, namun ada juga hanya tahu istilah tetapi tidak tahu dengan sesungguhnya siapakah Roh Kudus. Mari saat ini saya mengajak sahabat Aku dan Dia untuk belajar dan mengenal Roh Kudus dan pekerjaannya. Dan pada bagian yang pertama ini, saya ingin kita mengetahui tentang siapakah Roh Kudus dan sifat-sifat keilahiannya. Berdasarkan bukti-bukti dari kitab suci. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh. Dalam bahasa Ibrani, roh itu ruah, dan bahasa Yunani pneuma. Pada kedua kata ini mirip dengan bahasa Latin spiritus, yang berasal dari akar kata yang kurang lebih berarti bernafas atau angin. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kejadian 6 ayat 17, Yehezkiel 37 ayat 5-6 itu memakai kata nafas untuk roh. Kemudian angin ada pada Kejadian 8 ayat 1, Raja-Raja 19 ayat 11, Yohanes pasal 3 ayat 8. Di dalam Perjanjian Lama, istilah roh tidak diberi tanda secara khusus untuk menunjuk kepada Roh Allah kecuali di dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Sedangkan dalam Perjanjian Baru telah menjadi satu istilah umum yang menunjuk kepada pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Yang menarik adalah Perjanjian Lama selalu menyebut Allah dengan yang kudus Allah Israel. Disinilah nyata bahwa Allah yang kudus Allah Israel itu adalah roh. Roh Kudus yang berperan dalam karya pengudusan Allah. Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya, yang memisahkan orang percaya bagi Allah dan membersihkan orang percaya dari dosa. Sekarang mari kita melihat tentang sebutan yang menyatakan kepribadian Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah penghibur yang berada dalam kedudukan berdampingan dengan Kristus. Roh Kudus adalah pribadi dengan ciri-ciri yang ada. Mengajar, mengingatkan di dalam Yohanes 14 ayat 26, bersaksi, Yohanes 15 ayat 25, Roma 8 ayat 16, memiliki kehendak. Kisah Para Rasul 16 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 11. Memiliki perasaan, Yesaya 63 ayat 10, Efesus 4 ayat 30.
dapat melakukan pekerjaan, membangkitkan yang mati. Roma 8 ayat 11, berbicara, mencipta, menolong berdoa. Semua ini menunjukkan sebagai pribadi. Dalam hubungannya dengan pribadi yang lain, memiliki keputusan, terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kemudian muliakan Kristus, Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus adalah pribadi, bukan hanya semata-mata kekuatan atau kuasa saja. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, yaitu Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 7, namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus yang dikirim ke dalam gereja pada hari Pentakosta didasarkan atas kesatuan Allah Bapa dan Allah Putra. Ia datang sebagai Parakletos untuk menggantikan kedudukan Kristus dan melakukan karyanya dalam dunia, yaitu mengajar, memberitakan, mengakui, menyaksikan, dan sebagainya. Bukti bahwa Roh Kudus adalah Tuhan atau bukti-bukti keilahiannya adalah nama ilahi diberikan kepadanya. Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mari kita bandingkan dengan Ibrani, pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kemudian yang berikut adalah kesempurnaan ilahi ada pada dirinya. Yang pertama adalah kekal, Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Roh Kudus juga maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kemudian Maha Tahu, 1 Korintus 2 ayat 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kemudian Yesaya 40 ayat 13, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan
atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Bandingkan Roma 11 ayat 34. Roh Kudus juga dikatakan Maha Kuasa, Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Selanjutnya adalah kudus. Ini terlihat dari sebutan kudus dan juga terlihat di dalam Efesus 4 ayat 30 yang menunjukkan bahwa dosa kita mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi di dalam penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kelahiran baru di dalam Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kemudian di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga membangkitkan Yesus di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan nama Bapa dan Anak. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Perlu kita ingat bahwa dalam Matius pasal 28 ayat 19, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus disejajarkan dalam formula baptisan. Demikian juga dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, Paulus menyejajarkan Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, bukan dalam peristiwa sembarangan, tetapi pada saat ia memberikan berkat kepada gereja di Korintus. Karena itu bisa disimpulkan bahwa dalam 2 ayat tersebut, penyejajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjukkan bahwa 3 pribadi itu setingkat. Dan ini membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah, bahwa Yesus dan Roh Kudus juga adalah Allah. Sebagaimana Bapa adalah Allah, jelas menunjukkan keesaan Allah yang kompleks. Sahabat aku dan dia, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.